Kemudian yang kedua, pernah dulu Nabi melihat sahabat-sahabat di masjid. Ada yang nyahunjar, berlonjor, ada yang tidur, ada yang nyender gitu ya, ada yang duduk-duduk santai. Itu Nabi seolah-olah tidak mempedulikannya. Nabi tidak mempedulikannya. Nah, kemudian Nabi masuk ke rumahnya. Akhirnya Nabi keluar lagi. Apa kata Nabi? Para malaikat itu katanya membanggakan kalian. Aku diberitahu oleh malaikat Jibril. Jadi Rasul itu memberikan apa namanya? Semangat. Orang-orang yang diam di masjid. Malaikat barusan itu menyampaikan berita kepadaku, membanggakan kalian semua. Kenapa ya Rasul? Kira-kira. Itu kalian ternyata tinggal di masjid itu menunggu sholat. Intizarus sholat katanya, menunggu sholat. Setelah sholat fardu yang Allah fardukan, kalian masih tunggu di masjid itu untuk menunggu sholat yang lain. Walaupun itu sholat sunnah, kalian tunggui. Nah, menunggunya kalian sholat setelah sholat, satu, oleh Allah dianggapnya kalian sholat walaupun kalian tidak sholat. Walaupun duduk, walaupun nyender, walaupun tinggal dengan niat nunggu sholat setelah sholat, maka kita dianggap sholat. Yang kedua itu malaikat itu memberikan kebanggaan, bangga, kita dibangga, dipuji-puji oleh malaikat. Apa katanya? Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Malaikat senantiasa berdoa, ya Allah beri dia rahmat, ya Allah beri dia ampunan selama dia fi musallahu, selama dia di tempat sholatnya itu, selama di masjid itu. Malaikat terus mendoakan kita. Dua itu berarti kita niat intizarus sholah ba'da sholat. Ada kehususan nih di dalam sholat subuh. Kata Nabi, man shollal godata fi jama'atin. Kalau kita sholat subuh berjamaah, ini udah itu. Kemudian kita duduknya kita berzikir, duduknya kita belajar hatta tatlu asyam, sampai nanti terbit matahari. Terus kita nanti sholat 2 rakaat. Nah, itu nunggu sholatnya itu akan mendapatkan pahala seperti kita pahala haji dan umroh, sempurna. Maka kita niat meraih pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu meraih umroh atau haji padilah sebutnya. Ada haji padilah, haji karena padilah. Bisa mendapatkan haji itu kan, seperti gini kita dapatkan haji. Atau misalkan kita hari Jumat kita datang pagi-pagi, namanya tabkir ke masjid. Itu satu, kita akan mendapatkan seperti kita berkorban seekor unta. Terus kita disebutnya nanti kita seperti kita melaksanakan haji al-fuqara atau hijjul fuqara, hajinya yang tidak mampu itu sholat Jumat. Datang pagi-pagi. Nah, ini perlu diniatkan, ini kita niat meraih fadilah yang dijanjikan oleh Rasul, mendapatkan haji dan umroh secara sempurna. Kemudian yang berikutnya kita niat takmir masjid. Ini contoh aja ya, ini contoh bahwa begitu manfaatnya kita ini niat dengan satu amalan kita bisa melahirkan puluhan daripada kebaikan. Contoh lagi sekarang, yang keberapa nih? Tulis aja dulu supaya nanti gini nih Pak. Nulis biar banyak. Ini ada kitabnya masalahnya, kitabun niat. Nanti Bapak niatnya gini, saya niat ke masjid seperti apa yang telah saya tulis niatnya. Nih, kalau kita berdoakan kepada Nabi begini, Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka sholihun. Ya Allah, saya minta kebaikan yang dipinta oleh hamba-Mu dan Rasul-Mu Nabi Muhammad. Apa yang itu? Ya pokoknya yang dipinta oleh Rasul aja pokoknya, Pak. Nah, jadi kita nanti tulis nih, kita nih kebaikan. Misalkan kita hadir di masjid nih kayak begini. Terus tulis.
Sehingga kita ngomongnya begini nanti dalam hati saja. Saya meniatkan sesuatu yang telah saya tulis niatnya. Itu aja gitu tuh. Itu kita niat. Dah, kita niat apa tadi? Takmir masjid. Kita niat memakmurkan masjid, menghidupkan amaliyah masjid. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu man amana billah. Itulah orang-orang yang beriman kepada Allah. Makanya kata Dr. Hamka itu, kalau nyari orang mukmin, carilah kamu ke masjid, datanglah kamu ke masjid di waktu subuh. Itu orang-orang yang datang pada waktu subuh, itulah orang-orang mukmin. Banyak nggak tuh? Sedikit. Tapi kalau kamu nyari orang Islam, lihatlah nanti Lebaran. Ramai itu orang Islam tuh. Lebaran tuh. Lihat kalau Lebaran tuh lihat tuh Islam tuh lihat. Penuh ramai. Ya gitu kan. Tapi kalau nyari orang yang beriman tuh subuh-subuh cari. Isya cari. Sebab kata Nabi, salat yang paling berat bagi orang yang munafik itu adalah salat subuh dan salat Isya. Nah kita ininya dulu, kita duduknya dulu di sini nih. Kita niat takmir masjid. Karena amalan masjid dalam takmir masjid itu satu adalah zikir dan ibadah. Zikir di masjid itu adalah takmir masjid. Ibadah di masjid itu adalah takmir masjid. Ishadu bil iman, kata Nabi, persaksikan itu adalah orang-orang yang beriman. Langkahnya, duduknya itu jadi ibadah semuanya. Yang kedua adalah taklim ta'alum. Ada proses belajar, proses mengajar. Kalau di masjid itu ada guru yang ngajar, makmur itu. Walaupun nggak banyak, nanti ukuran makmurnya nanti tingkatan. Tapi menurut Allah dia sudah memakmurkan dan masjid itu sudah makmur namanya. Kalau ada kegiatan mengajar, kalau ada kegiatan belajar, ini luar biasa ini, masya Allah luar biasa. Kita ya bukan nggak perlu banyak ya. Ya kita aja nih, kita istiqomah. Oh, kata Pak Faisal maksudnya istiqomah. Waduh, kita minta istiqomah. Ini kalau ada yang ngajar, kalau ada yang belajar, berarti itu adalah takmir. Itu adalah makmur, masjid itu makmur. Kita niat takmir masjid. Kita niat. Kenapa? Karena kita akan meraih keimanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, kalau kita duduk-duduk begini, Nabi menyatakannya satu halaqah disebutnya. Ada halaqah zikir, ada halaqah taklim. Halaqah zikir, halaqah taklim itu disebutnya adalah raudhah min riyadil jannah. Sehingga sering ulama-ulama kita, termasuk murabi kita, sering menyebutkannya ketika kita berada duduk-duduk di halaqah ini, sebenarnya adalah kita duduk di taman surga. Jadi kita meniatkan nih, kita ini ingin masuk surga, beratlah. Tapi alhamdulillah kita sekarang niat nih, kita niat kita berada atau duduk di taman surga. Karena apa? Karena halaqah ini termasuk adalah halaqah atau taman surga. Yang berikutnya Nabi SAW menyatakan kalau kita duduk nih di majlis ilmu atau di halaqah itu malaikat itu meletakkan tadau ajnihatah. Malaikat meletakkan sayap-sayapnya supaya didudukin oleh kita ini semuanya. Kenapa? Ridwan li talibil ilmi. Jadi kita ini duduk di majelis ini ya niat untuk mencari ilmu. Kemudian kita niat kita ini suhbah malaikat. Kita ini bersahabat dengan malaikat. Karena malaikat itulah nanti yang akan menyambut kita nanti. Nanti kita di mana mati itu malaikat yang mematikan kita. Terus kita nanti di alam kubur siapa yang mau memeriksa kita? Malaikat. Siapa yang nanti akan kita? Malaikat. Siapa nanti akan menggiring dan membangkitkan kita? Itu malaikat. Semua malaikat. Jadi kalau misalkan kita ini duduk-duduk dengan niat kita suhbah malaikat.
Niatkan bahwa kita ini sedang atau bersahabat, kita sedang menemani, kita sedang duduk di sayap-sayapnya malaikat. Niatin lagi. Nah kemudian kata Nabi, misalkan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa orang yang keluar untuk mencari ilmu, menghadiri pengajian, kuliah dan sebagainya, itu keluarnya dari rumahnya sudah fi sabilillah. Kita sudah berada di jalan Allah. Malah kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Kita menjalani jalan, melewati jalan karena kita dalam rangka mencari ilmu, duduk di majlis ilmu, itu akan menjadi sebab mudahnya kita atau dimudahkannya kita menuju surga. Ini sabilillah itu sama dengan perang. Imam Ali mengatakan, katanya kalau kebodohan itu wujud sebagai musuh, maka aku akan memerangi kebodohan itu dulu sebelum memerangi musuh yang nyata itu. Maka disebutkan oleh ulama ini, kita ini niat berperang, memerangi kebodohan kita. Niat mencari ilmu untuk mengilmui amaliyah kita. Ulangi lagi, untuk mengilmui amaliyah kita. Nabi mengatakan, siapa orang mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang oleh Allah akan dikasih atau dibuat baik, pasti dia dikasih paham mengenai agama. Nah kita niat untuk pemaham, untuk cari paham agama, duduk di majlis ilmu agar kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang baik. Kata Nabi, al-alim wal muta'alim syarikani fil khair la khaira fi sairin nas. Orang yang ngajar dengan orang yang belajar itu senantiasa bersama-sama dalam kebaikan. Kalau ada orang, apapun dia kedudukannya, bagaimanapun tingginya di jabatannya, kalau tidak ada kegiatan di dalam pribadinya itu ngajar dan belajar, nggak bakal ada kebaikannya. Susah menciptakan kebaikannya. Ahli ibadah sekalipun Pak, tapi tidak pernah ngaji, tidak pernah belajar, itu pasti nanti mutu ibadahnya makin hari itu makin rusak, makin kurang, dan dia tidak akan bisa menambah-nambah amaliyah. Nah kita dengan ngaji niat aja, ya kita kan tujuannya itu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Gimana nggak hebatnya kita dengan ngaji niat aja, ketika kita itu menginventarisir niat, satu amalan itu bisa mendapatkan beberapa niat. Kemudian diniatkan lagi, coba kita niat, apalagi kita di masjid, kita niat mengunjungi rumah Allah. Katanya Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga, itu Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Nabi Adam itu, wahai Adam, tahu nggak, aku ini punya rumah di mana? Di bumi. Kata Allah kepada Nabi Adam. Kata Nabi Adam, Allahumma la ya Rabb. Tidak tahu ya Rabb. Tidak tahu katanya, saya tidak tahu. Udah kalau begitu, kamu sekarang ini punya tugas daripadaku. Keluarlah kamu dari sini, ya, carilah, kunjungilah rumahku. Nah, jadi salah satu tujuan dikeluarkannya Nabi Adam dari surga itu untuk menuju rumah Allah, yaitu Baitullah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katanya sesungguhnya rumahku itu di Bakkah, adanya di Bakkah. Kata Allah kan, inna awwala baitin wudi'an linnasi lalladzi bi Bakkah. Nah itu rumah Allah, itu rumah ibadah yang pertama kali dibangun, itu menurut Allah Subhanahu wa ta'ala itu adanya adalah di Bakkah. Maka kunjungin itu, kunjungi. Bagaimana tuh Nabi Adam alaihissalam akhirnya itu mencari, satu riwayat turunnya di sini, tapi Nabi Adam itu berjalan puluhan tahun sampai katanya 200 tahun itu menuju kemana? Ke Baitullah. Kenapa? Karena satu langkahnya itu akan dianggap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada nggak bahasa cari masjid? Kalau kita berjalan itu cari masjid, itu adalah termasuk perjalanannya malaikat. Banyaklah kayak itu dulu. Tapi kita sekarang ini kita berkunjung kepada rumah Allah. Gimana kalau berkunjung kepada rumah Allah, kata Nabi? Kalau kalian itu menjadi pengunjungnya rumah Allah, Allah itu akan mengatakan kalian itu adalah tamuku, kata Allah. Aku yang nanti akan membuat hidangan untuk kalian. Jadi ketika kita niat berkunjung ke rumah Allah, artinya kita ini sedang siap-siap kita ini mendapatkan suguhan Allah. Apa itu ya? Bisa rahmatnya, bisa magfirahnya, bisa surganya, bisa ridhonya. Banyak sekali pasti. Jadi kita niatkan lagi adalah kita ini niat berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang kita kunjungi? Kita kunjungi apa? Ya kan ada guru, ada murid. Kalau ada murid, ada kawan, ada teman. Maka Masya Allah dalam bahasa dakwah itu adalah kita jumpa umat. Kita niat silaturahmi. Kita niat berjumpa dengan saudara kita seiman, seagama. Kenapa? Karena itu wasilah menjadi asbab datangnya berbagai macam kebaikan. Contoh. Kalau kita salam, assalamualaikum, kata Nabi absus salam. Coba kita salam nggak kalau ada pertemuan? Mesti salam. Nih Ustadz pembukaan assalamualaikum. Abi ngajar nanti assalamualaikum. Nanti setelah nanti kita salam lagi. Bapak-bapak ketemu assalamualaikum. Apa itu bukan kebaikan? Coba niatkan kita menuju majelis ini dengan niat kita silaturahmi dan menebarkan salam. Kata Nabi absus salam. Habis manten tuh. Nah, terus masih tulis seberapa itu? Udah keberapa itu? Ya udah keberapa? Pokoknya saya niat mencari ilmu seperti niat yang saya sudah tulis, gitu aja kan niatnya gitu ya. Seperti nanti kita meniatkan begini. Dulu di zaman siapa namanya? Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani, ada orang yang diganggu setan, Pak. Anaknya diganggu setan, anaknya itu. Datanglah dia kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah kemudian gimana itu? Ya, obatnya gimana katanya? Obatnya gimana obatnya? Udah kata Syekh Abdul Qadir Jailani, udah kamu baca Fatihah aja. Gimana niatnya? Pokoknya niatnya seperti niatnya Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Jadi gitu Pak katanya dibacain. Saya niat baca Fatihah seperti niatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Itu katanya tuh setan-setan itu ketakutan loh. Nah, jadi biasakan ini kalau kita puasa, kalau kita sawal segala macam, ini di dalam beberapa kaedah tentang perniatan itu suka kita mengatakan saya niat apa misalkan. Ya, seperti yang telah diniatkan oleh ulama-ulama atau oleh hamba-hamba yang soleh, oleh salaf soleh, begitu. Kita niatnya itu kayak begitu. Terus ini apa? Kita niat kita ini berjumpa dengan umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita niat untuk bisa kita menebarkan salam sesama saudara seiman seagama. Supaya kita bisa bersalaman. Musafaha itu mana kata Nabi? Kalau ada dua orang yaltaqiyani, kemudian dia bertemu, orang mukmin nih ya. Kemudian yatasafahani, kemudian dia bersalaman. Maka dengan salamannya itu dia akan gugurlah kesalahan-kesalahannya seperti gugurnya daun-daun yang kekeringan. Terus kata Nabi lagi, kalau kita pertemuan kayak begini kita akan diampuni qoblaan yatafarraqo. Sebelum kita berpisah kita akan mendapatkan ampunan. Niat gitu. Niat kita menjumpai, kita bersilaturahmi, kita niat ziarah, kita niat menyebarkan salam, kita niat bermusafahah, kita niat bermujalasah. Kalau kita sekarang bermujalasah dengan ilmu, bermujalasah dengan alim, Masya Allah, ini bisa luar biasa. Kita ini tidak akan sesat katanya. Ya, pokoknya la yasqi jalisuhum, apa tuh dalam itu tuh, tidak akan tersesatkan kumpulan itu
oleh orang yang ikut duduk di sini bareng-bareng, mujalasah. Kemudian hadirin, kita kan kalau namanya begini ini nggak bisa kalau kita sakit, nggak bisa kalau kita sudah tidak ada. Apa kata ulama? Kita kalau kita bisa duduk begini, bisa hadir di majelis ilmu itu, kita niat mensyukuri sehat, kita niat mensyukuri panjang umur. Itu niat syukur kita itu. Kita berniat syukur. Nah, kemudian apalagi coba kita lihat lagi. Hadirin rahimakumullah, kita ini berada di dalam posisi tempat yang menurut Allah itu paling baik. Apa kata Nabi? Khairul biqa masajiduha. Sebaik-baik tempat itu masjid. Sebaik-baik tempat itu masjid. Nanti kalau kita majlis, ya sebaik-baik itu majlis. Majlis ilmu itu yang tempat yang paling baik, karena sebut tadi raudhah min riyadil jannah. Terus kita apa lagi? Kita berlama-lama, berduduk-duduk, kita berada di tempat yang menurut Allah baik, maka kita akan digolongkan menjadi orang baik. Menjadi orang baik. Kenapa? Kita senantiasa berada di tempat baik. Kita bergaulnya dengan para malaikat abror, malaikat-malaikat yang paling baik. Nah, kemudian dari rahmatullah, kita ini kalau berjalan dari rumahnya, ini semuanya kita menjaga wudu nggak? Punya wudu semuanya ya? Nah, kita ini punya wudu semuanya. Kita berada di dalam tempat yang dianggap suci lah. Kemudian kita di dalam bersuci. Kemudian Nabi menyatakan al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Wudu itu adalah cahaya. Nurun ala nur. Gitu katanya ya. Kita sekarang mencari cahaya dengan cahaya di tempat sumbernya cahaya. Sebab kata Nabi, majtama'a qaumun, tidak ada satu kaum yang berkumpul di salah satu masjidku, kemudian dia itu bertadarus, dia belajar, dia mengaji, dia berzikir, illa haffat alaihimul malaika, bakal didatangi, kita diliputi oleh malaikat. Kemudian turun kepada mereka sakinah, turun kepada mereka rahmat. Kita ini akan dihujani oleh rahmat Allah, akan dihujani dengan sakinah, ketenangan. Yuk kita niatkan, kita berada di tempat yang mulia menurut Allah dan Rasul, kita mencari sakinah, mencari ketenangan. Ada nggak, punya nggak kita perasaan kalau kita berada di sini itu tenang? Nah kalau ada kan gitu ya. Jadi kalau kita ini berada, ada ketenangan ketika ada di masjid, ada kegelisahan ketika kita berada di tempat maksiat, itu artinya kita ini sudah ada iman yang tumbuh subur di dalam hati kita. Itu ada kesuburan di dalam hati kita. Jadi menyiapkan wadah, karena rahmat itu kan ibarat hujan. Ibarat hujan, rahmat ilmu itu ibarat hujan. Kita ini sekarang ini dapat nggak? Coba ini kemarin kan hujan gede. Ada nggak di antara kalian yang punya hujan, air hujan? Nah, kan? Banyak yang nggak punya toh. Kenapa? Karena kita nggak nadahin hujan. Berarti kita nggak nempatin, nggak punya tempat untuk nadah hujan. Ada saya punya tuh air hujan banyak di gentong. Begitu dilihat gentongnya kotor, maka jangankan minum kita. Pakai untuk wudu aja kita nggak berani. Kenapa? Karena kotor. Nah, ada tuh saya punya, tempatnya ada punya. Hujannya banyak, tapi nggak ada. Kenapa? Karena wadahnya terbalik. Ya kan? Wadahnya terbalik. Nah, kita yakin ketika ada perkumpulan, ketika ada majlis zikir, ketika ada majlis ilmu, itu rahmat Allah itu turun. Maka kita sekarang niat untuk menadahi, menempati rahmat Allah yang turun dalam perkumpulan ini. Masya Allah, itu banyak sekali ya, itu banyak sekali. Masya Allah. Terus bapak-bapak,
Nih kira-kira kalau karpet ini dibeliin kemudian nggak dipakai, terus tuh lampu nih yang dibeliin tuh bayar tiap bulan terus nggak dipakai, kira-kira gimana itu kira-kira? Nah maka oleh karena itu kita juga mensyukuri itu, karena orang yang mengadakan hamparan di dalam masjid maka akan disolawati oleh 70 malaikat yang memberikan lampu-lampu tuh terang-terang benerang untuk pelaksanaan ibadah, untuk bisa ngaji dan segala macam, itu akan disolawati, didoakan oleh para malaikat. Berarti kita sekarang juga niat tuh, kita menggunakan fasilitas yang telah disiapkan oleh hamba Allah sehingga menjadi amal jariah. Nah, kenapa? Karena bapak-bapak ya kembali kepada ketentuan umum di masalah niat ini ya. Sekarang ini kalau kita yang mubah bisa jadi ibadah dengan niat, maka oleh karena itu kita niat. Kita kalau sholat di sini bapak-bapak, sholat misalkan kita 100 rakaat bisa nggak? Saya belum pernah, nggak bisa. Tapi apa kata Nabi? Kalau kita duduk 1 jam di dalam majlis ilmu itu lebih hebat daripada sholat 100 rakaat. Kata Imam Syafi'i juga mengatakan thalabul ilmi afdalu minan nafilah. Yuk kita niatkan, kita duduk di majlis kita ini supaya kita dapat meraih fadilah sholat 100 rakaat. Ini memang diniatkan gitu ya, diniatkan. Bapak-bapak sekarang kalau kerja, ada yang ke kantor, ada yang ke usahanya misalkan kemana, ke pasar, ada yang berdagang, ada yang ke sawah, ada yang ke laut. Apa itu? Nyari duit, dunia itu. Tapi dunia itu jadi akhirat kalau kita niat. Apa niatnya? Nih yang disebutkan di dalam kitab ini. Niat, saya niat nyari duit agar bisa melaksanakan ibadah yang tidak bisa dilakukan tanpa duit. Itu niatnya. Ulangi lagi. Saya niat cari duit. Usaha namanya kan? Agar saya bisa melaksanakan ibadah yang tidak bisa dilakukan kecuali pakai duit. Haji pakai duit. Bisa haji kita dengan cara kita usaha aja dulu. Toh nanti kalaupun kita nanti misalkan ada kita ini pergi haji, pergi umroh tanpa duit. Itu anugerah itu mah. Ada nggak yang pergi haji tanpa duit? Ada. Abi Halim. Pergi haji. Doain ya nanti hari Rabu nanti insya Allah saya berangkat ya dengan jamaah. Kalau dengan semuanya sih ada 90 orang ada. Bapak sekarang ini agak repot sedikit ya. Karena masih banyak orang haji yang sudah berangkat ke embarkasi tapi belum dapat visa. Masya Allah, Masya Allah. Aduh. Kita mau ngebantu, kita mau infak, kita mau sodako, kita mau bangun masjid, kita mau ngurusin anak, istri, segala macam. Itu nggak ada duitnya. Nah, sekarang jadiin ibadah aja dulu. Supaya dagang kita jadi ibadah, usaha kita jadi ibadah, bisnis kita jadi ibadah. Ibadah aja dulu. Dengan niat, saya niat ke kantor untuk mencari duit. Agar saya bisa melaksanakan ibadah yang tidak bisa dilakukan kecuali pakai duit begitu. Minta doanya semuanya biar banyak duit. Semuanya kita doa semuanya ya. Abi mohon doanya Bapak-bapak nih. Ya Allah supaya dilancarkan dalam perjalanannya ya. Selamatkan bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Al-Fatihah.